Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ahmad Rahadian, senior konsultan buat teman-teman yang mungkin ada rencana untuk kuliah di luar negeri. Teman-teman, saya dengan Ahmad Rahadian 1 jam ke depan, saya akan sampaikan beberapa informasi tentang bagaimana manfaat kalian kuliah di luar negeri, terutama ke negara Jerman dan Prancis. Yang kedua, bagaimana sih untuk peluang apa saja yang akan kalian dapatkan ketika kuliah di Jerman dan Prancis, dan juga apa syarat ya teman-teman yang menjadi keinginan buat kalian semua menjadi syarat utama kuliah di sana. Dan dari segi apa yang kami bantu, Europe Indonesia membantu apa saja yang bisa membantu teman-teman semua. Untuk 1 jam ke depan saya akan sharing informasi tersebut untuk teman-teman yang akan melanjutkan kuliah S1, S2, dan mungkin ada yang tertarik untuk S3 teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang kita bantu teman-teman semua kalau kita berbicara kuliah di luar negeri. Teman-teman, ketika teman-teman ingin ada niat, ada rencana kuliah di luar negeri, kita akan membantu mempersiapkan. Nah, Europe Indonesia adalah lembaga yang sudah 17 tahun untuk apa namanya membantu teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri. Kita sudah 2.500 siswa, apalagi di tepat tanggal 13 April ini kita sudah 17 tahun, kita sudah 17 gitu ya, sudah apa namanya ulang tahun kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman semua, kalau kita bicara kenapa sih kita banyak teman-teman yang bertanya kenapa kita harus kuliah di negara Jerman sama negara Prancis? Tentunya yang sangat masuk akal adalah dari segi apanya? Dari segi biaya kuliah, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita berbicara kuliah di Indonesia, ya, yang pasti teman-teman biaya kuliah di Indonesia kan pertama kali yang kamu bayarkan mungkin ada yang namanya uang gedung, uang sumbangan, belum per semester dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ada dua negara yang saya jelaskan tadi, Jerman dan Prancis, mereka menggratiskan biaya kuliah. Nah, artinya apa teman-teman? Kalian nggak perlu lagi yang namanya biaya kuliah, teman-teman. Kalian hanya membayar yang disebut dengan, kalau di Jerman istilahnya adalah Verwaltungsgebühr. Kalau di Prancis istilahnya adalah Sécurité Sociale atau asuransi kesehatan kayak gitu. Jadi yang dibayarkan untuk kamu lagi gitu loh. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah kenapa kita kuliah di Jerman dan di Prancis. Dari segi negaranya teman-teman, pastinya di Jerman dan Prancis itu sangat secara teknologi gitu ya, terus juga untuk apa disebut dengan pengajarnya gitu ya, kualitasnya segala macam sangat baik. Kenapa? Karena teman-teman di sana kita diajar oleh profesor yang sangat berpengalaman ya, minimal mereka ya profesor itu minimal menekuni di bidang industri selama 5 tahun baru boleh mengajar. Yang kedua adalah ketika teman-teman kuliah di Jerman dan Prancis, teman-teman, kamu mendapatkan yang disebut dengan ijazah gitu ya. Pasti di Indonesia pun di apapun di luar negeri itu ada dapat ijazah. Tapi ijazah yang membedakan adalah kalau kamu kuliah di Jerman dan Prancis, teman-teman, ijazah yang kamu dapatkan adalah gelarnya internasional. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Kenapa? Karena sekarang sudah zaman yang namanya globalisasi, ya. Sekarang sudah ada banyak sekali orang-orang dari luar negeri bekerja di Indonesia. Apalagi sudah masuk MEA, nanti AFTA, belum globalisasi. Artinya apa teman-teman? Kalian harus siap bersaing dengan teman-teman tersebut. Ya, apalagi kalau kamu kuliah di luar negeri, bukan hanya ijazah yang kamu dapatkan, tapi apanya? Network. Kita bicara jaringan internasional. Kalian bukan hanya bergaul atau misalkan sebangkunya dari teman-teman dari Indonesia saja, tapi dari manapun teman-teman seperti itu. Ini yang menarik. Selanjutnya apa? Ketika teman-teman misalkan kuliah di Jerman dan Prancis ya, berapa lama? Ya, yang pasti teman-teman kuliah di sana itu sekitar 3 sampai dengan 4 tahun tergantung. Saya katakan normal ya, S1 ya. Kalau S2 berapa lama? Ada yang setahun bahkan. Artinya apa? Singkat sekali teman-teman waktu kuliah di luar negeri. Oke, untuk S1 yang pasti sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, di Jerman itu ada namanya disebut dengan Studienkolleg atau Pre-University atau Foundation. Kenapa? Karena di Jerman itu dari SD sampai SMP dan SMA itu 13 tahun, teman-teman. Di Indonesia kan kalian kelas 12 kalau yang kelas 3 SMA.
Makanya kalian dari Indonesia SMA ini ya, SMA Indonesia kekurangan setahun sebelum kalian masuk ke universitas. Makanya di Jerman disebut dengan Studienkolleg atau pra-universitas. Nah, terkait dengan pra-universitas di Jerman disebut dengan Studienkolleg. Nah, di Indonesia teman-teman, kalau kita berbicara IPA dan IPS ya kelas 3 ya kan, itu kan ada IPA, IPS dan bahasa. Tapi di Jerman itu ada 5, ada M-Course atau Medicine Course, ada Technische Course untuk teknik, ada W-Course atau Wirtschaft Course untuk teman-teman yang ingin mengambil ekonomi, atau kalian mau ngambil komunikasi, sosiologi, sosial gitu ya, ada namanya SW Course atau Social Wirtschaft, dan terakhir ada namanya G-Course atau Germanische Course. Jadi ada 5 tahapan. Nah, tergantung kalian mau masuk ke universitas apa yang kalian inginkan untuk di Jerman. Jadinya seperti itu. Seperti Indonesia ada IPA, IPS, dan bahasa. Contoh misalkan, Pak saya dari IPA, mau ngambil kedokteran, boleh nggak? Nggak ada masalah. Ya, masuk ke M-Course, disebut dengan M-Course itu adalah Medicine Course. Jadi kalian nggak lagi belajar ilmu fisika, tapi di situ belajar biologi, matematika, dan pastinya adalah bahasa Jerman, kayak gitu. Kalau kalian misalnya dari IPA mau ke IPS, boleh. Misalnya dari IPA mau ke manajemen, ya, atau misalkan ke hubungan internasional, teman-teman, itu nggak ada masalah. Seperti itu. Jadinya kalian, ya, itu pastinya ada keunggulannya. IPA itu kan bisa mengambil semua jurusan. Tetapi teman-teman IPS hanya bisa mengambil W atau Wirtschaft Course terkait dengan ekonomi, manajemen, bisnis, atau misalkan kalian ke komunikasi, hubungan internasional, hukum, yaitu course atau Social Wirtschaft. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau ngambil sastra gitu ya, atau misalkan atau ngambil seni, desain, itu ngambil ke G-Course atau Germanische Course. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan kalian masukkan ketika kalian memilih Jerman sebagai negara pilihan kalian. Itu untuk Jerman, teman-teman. Bagaimana untuk Perancis? Nah, ketika teman-teman untuk mau ke Perancis berbeda, kalian yang mau ke Perancis. Kenapa? Karena di Perancis tidak ada penyetaraan. Jadi berbeda sama Jerman. Jerman itu ada namanya adalah Studienkolleg. Kalau Prancis tidak ada penyetaraan, teman-teman. Makanya kalian langsung masuk ke university. Ya, kampusnya di mana saja, teman-teman. Yang pasti kalau kita berbicara Jerman, tergantung kamu mau, ya. Ada misalkan universitas apa atau ada Fachhochschule. Nah, yang membedakan adalah kalau kamu masuk universitas itu lebih masuknya lebih condong kalian menjadi profesor atau ahli di bidangnya seperti itu. Kalau kalian misalkan masuk ke university, tapi kalau kalian masuk ke Hochschule atau Fachhochschule, teman-teman, itu lebih ke praktek. Jadinya kalian ada dua nih, masuk ke universitas atau di Hochschule, teman-teman. Tergantung sama rencana kamu kemana. Ini kalau Jerman. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kalian ke Prancis? Di Prancis ya universitas saja, ya kalian masuk yang namanya universitas. Ya, terserah sekali lagi kampus atau uni yang kalian inginkan. Tergantung sama pilihan kamu. Dan yang pasti kotanya tergantung sama keinginan kamu kotanya. Seperti itu. Ya, kembali kepada awal yang saya katakan di awal bahwa kuliah di Jerman dan Prancis tidak ada yang namanya biaya kuliah. Oke, jadi nggak ada biaya kuliah, teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya biaya kuliah yang akan kalian bayarkan per semester ataupun per tahun di Prancis. Jadi kalian itu nggak ada biaya kuliah ketimbang ya, tapi kalian harus membayar yang namanya biaya administrasi. Di Jerman itu sekitar atau disebut dengan Verwaltungsgebühr sekitar 150 euro sama dengan 300 euro per semester. Itu pun misalkan kalian naik tram, subway, fotokopi, itu nggak perlu bayar, teman-teman. Seperti itu. Kalau di Prancis, kalian hanya membayar sekitar 200 euro per tahun. Ya, kalian membayar disebut dengan Security Sociale atau asuransi kesehatan. Itu pun sekitar 3 juta rupiah per tahun. Artinya apa? Saya katakan kembali sama teman-teman lagi untuk biaya-biaya tadi. Kayak gitu, oke? Tinggal kalian mempersiapkan disebut dengan living cost. Jadi kalian ketika teman-teman kuliah di Jerman dan kuliah ke Prancis, teman-teman, itu ada yang namanya biaya hidup. Sama ketika teman-teman misalkan kuliah di Indonesia, dari Jakarta mau ke Bandung, mau ke Surabaya atau di Jogja, teman-teman, ada yang namanya biaya hidup, biaya kosnya, makan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang ingin kuliah di Jerman dan Prancis? Berapa biaya hidupnya? Ya kan? Seperti itu bertanya.
Yang pasti biaya hidup di sana, teman-teman, saya survei terhadap mahasiswa yang telah kita berangkatkan, saya katakan ini adalah biaya hidup yang kita hidup normal gitu loh. Jadi bukan misalkan kalian hidup tinggal di apartemen atau misalkan jadi sering jajan atau di restoran, tidak. Pertama, kalian asumsinya tinggal di dorm atau asrama mahasiswa. Yang kedua, kalian masak sendiri, ya. Ini untuk living cost-nya teman-teman itu sekitar 500 euro per bulan, Jerman maupun di Prancis. Memang tergantung dari kota, tapi tergantung kota besar atau kota kecil gitu ya. Kalau misalkan kota besar ditambahkan aja mungkin 100 euro. Seperti itu. Jadinya ketika teman-teman mau kuliah di sana, biaya hidupnya sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 7,5 sampai 8 jutaan per bulan. Ya, ini menarik. Kenapa? Kenapa? Karena memang di Eropa atau Jerman dan Prancis menggunakan mata uang euro. Ini yang membedakan sama di Indonesia menggunakan rupiah. Artinya memang tergantung oleh kurs saat ini. Kayak gitu, oke? Ini untuk living cost-nya. Nah, yang menarik kalian, teman-teman, manfaat apa lagi yang kalian bisa dapatkan ketika teman-teman kuliah di Jerman dan Prancis? Yang pasti teman-teman, untuk kuliah di sana, kalian bisa melakukan pekerjaan untuk misalkan di dalam kampus, di luar kampus, atau sebagai mahasiswa internship atau magang. Jadi kalian ini boleh memanfaatkan peluang bekerja. Kenapa? Karena kalian ketika kalian kuliah di Jerman dan Prancis kan kalian dapat visa gitu ya. Nah, visa ini kalian tercantum boleh bekerja selama 90 hari. Artinya apa? Secara kamu boleh kerja di sana selama 3 bulan, teman-teman. Artinya legal, gitu ya, bukan ilegal. Kerjanya apa? Pertama, kerja di dalam kampus. Misalkan mengganti atau di kantin, di perpustakaan, jaga perpustakaan, itu yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, teman-teman. Seperti itu. Atau kalian bisa bekerja di luar kampus, misalkan jadi di restoran gitu ya, atau misalkan kalian pengantar pizza ya, seperti itu banyak dilakukan oleh mahasiswa ya. Dan yang penting kalian harus bekerja magang. Jadi ada 3 ya, kalian harus bisa kerja di dalam kampus, bekerja di luar kampus atau di casual job, kalian juga bisa bekerja sebagai mahasiswa internship. Jadi ketiga poin ini menambah uang yang kamu dapatkan ketika teman-teman hidup di sana. Kenapa? Karena upahnya besar. Contoh, kalian menjadi waiters, upahnya berapa? Ada yang namanya 1.000 euro, ada yang sebesar 1.200 euro, tergantung. Ini membuktikan bahwa ketika kalian kuliah sambil bekerja di sana, secara living cost kalian bisa hidup di sana sekitar 2 bahkan 3 bulan hidup. Ini penting. Oke, ini kalau kalian kuliah secara biaya hidup ya sambil kerja. Kalau kalian misalkan nggak mau kerja, nggak ada masalah, tapi kalian harus bekerja magang. Ini penting. Kenapa? Karena magang ini diupah atau digaji. Ya, yang menarik adalah banyak misalkan kalian dari kedokteran gitu ya, medicine, untuk magangnya di mana? Pasti di rumah sakit. Upahnya pun sangat besar, sekitar 2.000 euro per bulan. Karena memang kedokteran ini sangat dihargai. Kalau misalkan kalian dari teknik bisa di pabrik dan lain sebagainya. Upahnya pun juga cukup besar. Ya, ada siswa kami itu 3.000 euro teman-teman per bulan sebagai mahasiswa magang. Artinya apa? Ini juga bisa menambah uang kalian untuk hidup. Bahkan ada siswa kami yang bisa saving ya, bisa saving untuk dia nabung segala macam dan lain sebagainya. Ini manfaat-manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian kuliah di Jerman maupun di Prancis. Selanjutnya, syaratnya apa teman-teman? Nah, ini menarik gitu kan ya. Pak, bagaimana untuk syaratnya? Syaratnya susah dong gitu kan ya. Enggak. Ternyata teman-teman, kalian kalau untuk kuliah di Jerman dan Prancis secara akademik, pastinya kalian harus lulus SMA. Itu pasti kalau dari SMA ke S1. Kalau teman-teman dari S1 ke S2, pasti lulus S1 dulu. Kayak gitu. Jadinya teman-teman ada SMA dan S1, oke? Yang kedua nilainya berapa? Yang pasti tidak ada nilainya. Ya minimal 6, raport maupun UN, teman-teman. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kalian, ya yang pasti ada yang namanya bahasa, oke? Kalau kalian ingin kuliah di negara Jerman atau kalian kuliah di negara Prancis, kalian harus bisa bahasa. Minimal berapa? B2, teman-teman. Nah, kita membantu untuk mempersiapkan dari yang tidak tahu sama sekali.
bahasa segala macam sampai dengan level B2 selama berapa lama? 6 bulan teman-teman. Oke. Nanti ada juga teman atau rekan-rekan saya yang menyampaikan tentang kegiatan atau program-programnya Euromanagement, termasuk yang belum bisa bahasa, termasuk yang nggak tahu dokumennya seperti apa, dan terkait dengan mendampingi teman-teman di negara-negara tujuan. Oke. Dan teman-teman di sini kami hadirkan ya, ada Mbak Niken gitu ya, kembali ya. Tadi juga mungkin sudah mengisi juga ya terkait pengalaman beliau ya selama mendampingi teman-teman di negara tujuan, terutama di negara Prancis. Oke, silakan Mbak Niken. Saya nggak bisa bahasa Jerman soalnya. Oke, Pak Ahmad, terima kasih waktunya. Silakan. Kita gantian ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang mau ke Jerman sama ke Prancis, jangan khawatir kalau misalnya belum bisa nih bahasanya, masih aduh gimana sih Mbak, bahasanya susah banget, tenang aja. Karena banyak banget siswa kita yang nggak bisa sama sekali, Jerman maupun Prancis, mereka benar-benar belajar dari nol sampai akhirnya mereka bisa punya level B2 karena memang syarat untuk kuliah di Jerman atau Prancis seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Ahmad tadi harus B2 ya teman-teman. Jadi pastiin sih kalau emang kalian punya niat dan rencana studi ke sana harus rajin belajar bahasanya. Kemudian yang gak kalah penting adalah kita ada yang namanya layanan pendampingan atau layanan di negara tujuan. Nah ini kan biasanya buat kalian yang baru berangkat ke luar negeri nih, buat yang ke Jerman atau Prancis, mungkin kalau yang Asia masih deket lah ya, bapak atau ibu mungkin masih bisa ikut nemenin, nganterin. Nah buat yang ke Jerman atau Prancis ini cukup jauh, sekitar 18 jam dari Jakarta. Nah ini biasanya ada beberapa kendala atau beberapa hal yang biasanya dihadapi oleh kalian yang baru pertama kali ke luar negeri atau kuliah ya, kuliah di luar negeri. Nah ini kita hadir di sini, Euromanagement hadir untuk membantu kalian untuk proses di negara tujuan. Nah, yang pertama kita ada yang namanya penjemputan. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, dari sejak kalian tiba nih di bandara, kalau Berlin kita biasanya kalau Jerman kita biasanya tiba di Berlin di Tegel. Kalau Prancis kita biasanya ya di Charles de Gaulle ya, karena memang yang paling tujuan utamanya kita biasa di Paris kayak gitu. Nah, nanti pendampingnya ini bisa orang Indonesia ataupun orang asing, nggak mungkin orang Indonesia, tenang aja, ataupun mahasiswa Indonesia yang sudah kita hire untuk jadi pendamping kalian. Nah, dia yang akan menjemput kalian nih di pintu keluar bandara gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau kalian berangkatnya misalnya rame-rame, bergrup nih, misalnya lebih dari 30 orang, kita salah satu karyawan dari Euromanagement Indonesia akan ikut nganterin kalian sampai ke Jerman ataupun ke Prancis. Tapi kalau misalnya kalian cuma berangkat berlima atau bersepuluh, kemungkinan besar kan akan berangkat sendiri. Kita hanya nganter sampai Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di bandara tujuan itu kalian dijemput. Nah, kalau kalian rame-rame, kita akan sewain bus besar karena kalian pasti bawa bagasi yang 30 kilo itu yang besar-besar kan. Jadi kita pakai bus. Tapi kalau misalnya kayak cuma berdua atau bertiga, kita sewainnya hanya minivan. Tapi kalau kalian cuma sendiri, mau nggak mau kalian akan menuju ke kota tempat tinggalnya naik kereta. Tapi sekali lagi jangan khawatir, karena kalian dijemput, kalian nggak perlu bingung naik keretanya dari mana, kemudian beli tiketnya di mana, semua itu udah disiapin sama pendamping kita. Jadi kalian hanya tinggal ikut si pendamping. Jadi pastiin dulu sih wifi kalian nyala untuk bisa kontak si pendamping. Tapi jangan khawatir, pendamping pasti tahu kalian yang mana orangnya. Nah, setelah dijemput kalian akan diantar ke tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini udah kita siapin untuk 3 bulan pertama. Jadi sebelum kalian sampai di Jerman ataupun Prancis, kalian udah ya istilahnya udah bakal tahu akan tinggal di mana. Ya ini supaya kalian nggak perlu lagi tinggal di hotel dulu atau gimana. Jadi kita pastiin kalian udah tahu akan tinggal di mana. Untuk tempat tinggal sendiri, kita biasanya menyediain atau bantu kalian cari tempat tinggalnya seperti apartemen. Kalau apartemen biasanya kalian akan sharing nih untuk tinggalnya antara berdua, bertiga, atau berempat. Nanti tergantung
kapasitas apartemennya, apakah dia 1 atau 2 kamar gitu. Kalau misalnya 1 kamar ya mungkin kan hanya berdua, tapi kalau 2 atau 3 kamar kalian bisa rame-rame, bisa bertiga atau berempat kayak gitu ya. Kemudian bisa juga bentuknya studio. Kalau studio kalian biasanya sharing hanya berdua maksimal atau sendiri. Dan ada juga asrama universitas. Kalau asrama universitas kalian pasti 1 kamar 1 orang. Cuman untuk asrama biasanya dapur atau kamar mandi kalian sharing satu lantai. Tapi kalau misalnya studio ya hanya kalian aja yang pakai yang tinggal di studio itu. Begitu juga dengan apartemen. Nah untuk apartemen atau untuk tempat tinggal sendiri kita biasanya nanti sesuaikan dengan budget kalian untuk tiap bulannya berapa, karena ya sebenarnya untuk tempat tinggal ini juga tergantung ya kalian tinggal di mana nanti, karena semakin besar kota biasanya akan semakin mahal biaya sewanya gitu. Kemudian habis itu kita akan bantu kalian untuk proses administrasi. Nah, proses administrasi ini ada yang namanya lapor diri. Lapor diri kita ada di KBRI. Ini penting banget supaya data kalian tuh ada ya di KBRI. Jadi kalau misalnya ada wabah atau ada keadaan darurat di negara tersebut, si KBRI tahu apa yang namanya kalian tuh ada di mana gitu, dan tahu menghubungi kalian gimana. Makanya penting banget kalau misalnya kalian pindah alamat atau ganti nomor telepon, segera infokan lagi ke KBRI-nya alamat yang barunya kayak gitu. Nah, untuk lapor diri KBRI sendiri bisa kalian datang langsung ke KBRI ke bagian konsuler, atau sekarang ini udah banyak yang bisa melakukan lapor diri via online, jadi nggak perlu lagi datang. Ini sangat memudahkan kalian untuk yang tinggalnya jauh dari KBRI. Kemudian kedua kita ada lapor diri di kantor kependudukan. Ini juga penting supaya keberadaan kalian di negara tersebut legal. Jadi jangan sampai kalian tinggal di suatu negara secara ilegal, karena kalau misalkan ketahuan nih atau ketangkep sama pihak berwenang, ya kemungkinan terburuknya kalian akan dideportasi kayak gitu, atau kena denda besar banget. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian wajib banget harus lapor diri di kantor kependudukan. Jangan khawatir kalau misalnya kamu bingung, Mbak gimana ya caranya, Mbak gimana, apa aja dokumennya, tenang aja. Itu nanti kalian akan di-briefing sama pendampingnya. Dokumen apa aja yang dibutuhin, kemudian gimana prosedurnya dan lain-lain. Bahkan nanti kalian juga akan tetap didampingin sama si pendamping ini. Kemudian berikutnya kita ada pembukaan rekening bank. Ini juga penting banget karena buat kalian bayar kuliah, bayar sewa tempat tinggal, bayar telepon, bayar asuransi macam-macam, ada asuransi kesehatan, asuransi tempat tinggal, asuransi dan lain-lain. Jadi memang banyak banget yang memerlukan ya transaksi perbankan. Jadi penting banget buat kalian punya rekening bank. Kemudian selanjutnya kita ada pembelian nomor telepon. Sebenarnya sih mudah, tapi tetap kita akan ada proses pendampingannya. Kalian akan diinfokan sih sama pendampingnya lebih bagus mana nih, provider A atau provider B, keuntungannya apa aja, pasca bayar atau prabayar, kuotanya berapa kayak gitu. Jadi itu yang nanti akan diinfoin ke kalian sebelum kalian beli nomor telepon. Untuk handphonenya sendiri kalian bisa pakai handphone yang kalian punya, mau Android mau iPhone itu bisa kok dipakai di sana. Jadi jangan khawatir, nggak perlu lagi beli handphone baru. Kalau di Indonesia apa itu? Kemudian berikutnya ada pembuatan asuransi kesehatan. Ini juga penting banget karena ya biaya berobat di sana itu cukup mahal ya, pakainya euro. Apalagi euro sekarang lagi tinggi gitu. Jadi penting banget buat kalian punya asuransi kesehatan. Dengan punya asuransi ini istilahnya kalau kalian dirawat, kalian ke dokter, beli obat segala macam itu sudah tercover oleh asuransi kesehatan. Dan jangan khawatir, sekali lagi kalian akan tetap didampingi pada saat proses pembuatan asuransi kesehatan ini. Berikutnya kita ada pengenalan kota. Nah, ini pengenalan kota juga penting. Jadi supaya kalian setelah kegiatan pendampingnya tuh merasa nyaman ya, sudah bisa beradaptasi dengan baik, kemudian kayak sudah tahu mau kotanya seperti apa, mau kemana-mana juga udah tahu. Jadi penting banget ini ada pengenalan kota. Kalian akan diajak keliling kota, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata, kemudian
ya tadi kantor-kantor yang penting kalian datangi seperti itu kan. Kemudian akan ditunjukin juga supermarket di mana, tempat ibadah di mana. Kemudian buat kalian yang muslim ya pasti tempat makanan atau tempat belanja kebutuhan yang halal. Kemudian sarana olahraga, dokter, apotek, segala macam, toko buku, perpustakaan itu kalian akan ditunjukin di kegiatan pengenalan kota. Jadi istilahnya pada saat kalian ya tadi sudah selesai kegiatan pendampingan, karena pendampingan ini nggak selamanya, nggak seumur hidup juga, kita cuma punya batas waktu 1 bulan, dan di akhir 1 bulan ini ya diharapkan kalian sudah bisa mandiri, jauh lebih mandiri seperti itu. Kemudian kita ada pengenalan sistem transportasi di kotanya, karena kalau di Eropa, ya di Jerman ataupun di Prancis itu selain bus kita ada tram, kemudian ada metro kalau di Prancis, kalau di Jerman ada S-Bahn atau U-Bahn, kemudian ada kereta jarak jauhnya, ada ICE atau TJV. Nah itu kalian akan diinfoin ya, maksudnya tentang sistemnya seperti apa, sistem transportasinya, kemudian cara beli tiketnya, kemudian peta jalurnya segala macam. Kalau kalian mau pergi-pergi, pokoknya itu udah diinfoin. Dan gimana kalau misalnya naik tram atau naik bus, karena kan biasanya kalau di sana orang sana mah nggak perlu diawasin ya, tanpa ini juga mereka ngetap kartu transportasinya segala macam, jadi nggak perlu lagi ada yang ngawasin gitu. Tapi jangan coba-coba kalian ngelanggar ya, sekalinya ngelanggar dan misalnya ada pemeriksaan, wow itu dendanya mahal banget gitu. Kemudian kita juga ada pengenalan kampus. Nah ini juga penting karena kan kalian kesana itu buat studi, buat belajar. Jadi kalian pasti harus tahu gimana kampusnya, apa aja fasilitasnya, kemudian ruang kelasnya gimana, di mana aja kalian akan belajar, perpusnya, kantinnya, semuanya itu akan ditunjukin oleh pendamping kita. Kemudian kalian juga harus daftar ulang gitu kan. Nah ini kalian juga akan didampingi sama beliau kayak gitu. Beliaunya ini siapa? Tunggu aja. Kemudian kita juga nanti akan mengajak kalian tapi mengajak kalian untuk bertemu dengan sesama mahasiswa Indonesia. Ini juga penting. Jadi selain memang kalian harus bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya, artinya mahasiswa asing, kalian juga tetap harus menjaga hubungan baik dengan sesama mahasiswa Indonesia, karena bagaimanapun ya mereka adalah keluarga kalian nih, keluarga kalian terdekat di negara tersebut kayak gitu. Nah kalau untuk yang mahasiswa asing ini pasti akan sangat membantu kalian, misalnya untuk proses bahasa, kemudian proses belajar, ini akan sangat membantu kalian nih si mahasiswa ini gitu. Jadi kalian tetap harus menjaga keseimbangan itu. Kurang lebih itu sih yang sekiranya akan kalian hadapi atau kalian perlu ketahui tentang kegiatan pendampingan di luar negeri. Nah berikutnya ini akan ada Ibu Eka yang akan menjelaskan mengenai layanan lainnya. Nah ya, silakan sama Bu Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken. Sama-sama. Ya baik. Di sini saya akan menjelaskan layanan apa saja yang Euro Management berikan, gitu, plus biayanya berapa sih kalau kalian berangkat S1 studi ke Jerman Prancis S1-nya lewat Euro Management Indonesia. Oke, jadi untuk layanan sendiri kita dibagi menjadi dua, yaitu ada layanan di Indonesia dan ada layanan di negara Jerman atau Prancis. Di mana untuk layanan di Indonesia sendiri yaitu terdiri ada namanya biaya fasilitas, kemudian ada pengusahaan akademis, jadi di sini ada workshop tentu saja mengenai sistem pendidikan, kemudian jurusan, sosial budaya, peluang kerja gitu ya. Plus kemudian juga ada workshop program pendampingan kita, kemudian pelaksanaan ujiannya di Indonesia seperti apa, nanti ada ada gambarannya. Plus nanti kalau kalian bingung pengen jurusannya apa belum tahu, nah kita di sini ada tes psikotes, di mana psikotes ini nanti ada
arah minat bakat siswa sehingga kalian bisa tahu jurusan kalian kira-kira berdasarkan hasil tes psikologi itu kemana ya, walaupun hanya rekomendasi aja. Terus kemudian nanti ada konsultasi jurusan, universitas, konsultasi dengan pembuatan motivation letter, kurikulum vitae gitu ya. Plus tentu saja dengan penerjemahan dokumen-dokumen telah kalian kumpulkan tentu saja harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman atau Prancis, dan yang terakhir pengurusan paspor jika kalian belum memiliki paspor. Plus ada sudah termasuk juga kursus bahasa. Jadi kalau kalian ikut kita kursus bahasanya di Euro Management Indonesia baik Jerman maupun Prancis, yaitu dari level A1 sampai level B2 gitu ya. Jika kalian masuk daftar atau daftarnya sesuai dengan target di periode sekarang ini gitu ya, di bulan April, Mei, insya Allah level B2 bisa tercapai targetnya. Nah ini kita belajar intensif dari Senin sampai Jumat, yaitu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Plus nanti ada conversation class, terus kemudian untuk persiapan ujian, baik abnormal test atau ujian Delft gitu ya. Plus nanti kita untuk bahasa Jerman ada tambahan yaitu matematika. Jadi matematika dalam bahasa Jerman maupun Indonesia dikarenakan untuk tesnya sendiri itu ada bahasa Jerman dan ada matematika. Pas tentu saja dengan material pengajaran, sini ada buku paket, ada handout atau materi-materi tambahan yang biasanya kita berikan tiap hari. Terus kemudian ada soal-soal ujian. Nah ini adalah untuk layanan di Indonesianya gitu ya. Nah terus kemudian di sini ada layanan di negara tujuan studi, di mana tadi salah satunya adalah program pendampingan. Nah untuk program pendampingan itu sudah dijelaskan sama Mbak Niken, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali gitu ya. Nah kita lanjut ke layanan yang berikutnya. Salah satu layanan di mana di negara tujuan studi itu ada namanya pengurusan dan visa studi. Jadi nanti kalau semua dokumen persyaratannya lengkap, kita sudah maju untuk visa studi. Di mana sebelum visa studi kita sebelumnya ada briefing visa dulu. Jadi kan biasa kalau untuk visa studi ada interview gitu ya di pihak kedutaan. Nah sebelum interview pada hari H itu biasanya kita sudah ada briefing dulu, latihan interview dulu gitu ya, sehingga kalian ketika ditanya sudah fasih untuk menjawabnya. Kemudian ada ujian masuk dan aplikasi student college atau universitas. Jadi dokumen-dokumen yang kalian kumpulkan ke kami itu kami terjemahkan dan kemudian kita milah yang mengirimkan aplikasi-aplikasi ke universitas atau student college gitu kan. Jadi intinya adalah kalian tinggal belajar aja, tahu-tahu nanti sudah saatnya ujian kalian lah tinggal ujiannya. Oke, terus kemudian ada pengurusan dan paket keberangkatan secara tiket pesawat yaitu one way, plus pengurusan bagasi. Jadi nanti bagasinya timbangnya di Euro Management Indonesia dengan maksimal berat tergantung maskapai yang nanti kita gunakan. Di sini masuk pengurusan dan kursus bahasa lanjutan yaitu selama 3 bulan di Jerman dan Prancis. Kalian akan kursus bahasa itu sudah ikut, plus tempat tinggal 3 bulan itu sudah include di sini 3 bulan pertama, tapi tidak termasuk deposit keuangan, deposit tempat tinggal atau uang jaminan untuk tempat tinggal. Karena nanti jika kalian sudah tidak menempati tempat tinggal tersebut, jaminan itu akan dikembalikan ke kalian. Tentu saja dilihat dari apakah ada kerusakan atau tidak yang ditimbulkan dari kalian sewa. Plus transportasi bandara ke kota tujuan yang dari mana tadi ketika kalian sampai sudah dijemput plus dengan transportasinya. Oke, dari situ berapa sih biayanya gitu ya. Nah untuk layanan di Indonesia tadi terdiri dari fasilitas, kemudian persiapan studi level asal kursus bahasa level asal sampai 2 plus material pengajaran itu ada 66.600.000. Dan untuk layanan Jerman atau Prancis yang ada pendampingan, visa studi, aplikasi di Universitas Student College, kemudian ujian abnormal test atau ujian Delft, paket keberangkatan, kursus bahasa 3 bulan, tempat tinggal 3 bulan, tidak termasuk jaminan tempat tinggal, plus transportasi adalah 9.900 euro. Nah, dari biaya tersebut, apakah harus dibayarkan semuanya? Kita ada tahapan dan jadwal pembayarannya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Di sini ada pembayaran di tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1 adalah booking fee yaitu sebesar 29.900.000. Kemudian ada di tahap kedua 36.700.000, 3 dan 4 3.900 euro, dan terakhir 2.100 euro. Di sini adalah periode pendaftaran, di mana periode pendaftaran ini menentukan deadline pembayaran di tahap selanjutnya. Oke, nah dari situ kita lanjut ke
mata uangnya bagaimana? Nah, kita udah bagian cara transfernya tentu saja di sini sudah jelas, sudah lengkap. Dimana kita menggunakan bank mandiri dan bank BCA, di sini terbagi menjadi dalam rekening rupiah dan rekening euro. Untuk rekening euro rupiah pembayaran bisa transfer mobile banking, internet banking, ATM gitu ya, atau ke teller. Tapi kalau untuk pembayaran euro tidak bisa internet banking atau mobile banking, tapi kalian harus memang ke tellernya atau uang cash euro dengan kondisi yang sangat bagus. Atau kalian kalau mau tetap pakai internet banking atau mobile banking harus kita konversikan menggunakan mata uang rupiah dengan kurs yang telah ditentukan oleh pihak Euro Management Indonesia. Oke, yang terakhir adalah jika kalian sudah bergabung dengan euro tapi kalian tidak jadi gitu ya, bagaimana sih ketentuannya? Nah, di sini adalah jika kalian mengundurkan diri gitu dari program PPS S1 atau S2 Jerman, maka biaya yang kalian bayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali 5 alasan di bawah ini. Yang pertama adalah tidak lulus SMA, diterima di PTN, kemudian diterima di kedinasan, contohnya Akmil, sakit terus menerus selama 3 bulan dengan menunjukkan bukti-bukti otentik atau meninggal dunia. Nah, jika alasan kalian salah satunya adalah 5 di sini, maka biaya yang akan dikembalikan adalah 20% dari biaya yang telah dibayarkan dengan persyaratan pembayaran minimal sebuah layanan di Indonesia yaitu 66.600.000. Ya, berikut. Baiklah dari saya, cukup sekian penjelasan bukletnya. Jika kalian ingin mendapatkan soft copy dalam bentuk PDF, gitu ya, bisa kalian DM ke Instagram dengan menyebutkan nama siswa, kemudian asal sekolah, kelas berapa, dan nomor handphone untuk mendapatkan soft copy detail buklet ini, gitu ya, dalam bentuk PDF. Ya baik, dari saya cukup sekian dan teruskan dengan Pak Ahmad. Di sini adalah seminar konsultan kami. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan gitu ya beberapa informasi tentang bagaimana manfaat teman-teman di kuliah di Jerman dan Prancis. Yang pertama juga ada terkait dengan penjelasan pengalaman sharing informasi sekaligus tentang layanannya Euromanager Indonesia, dan teman-teman juga disampaikan tadi untuk berapa sih biaya layanan yang dari Euro Management. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum jelas, bisa di DM teman-teman ya di Instagram maupun di Facebook, boleh juga di message aja, ataupun teman-teman bisa lihat online, chatting online ya, dan juga ada hotline service-nya Euro Management Indonesia. Nanti kalau sudah teman-teman misalkan mau datang ke kantor Euro Management, kalau sudah tidak ada lagi PSBB ya yang sudah diberlakukan di beberapa area Jabodetabek, teman-teman ya, boleh mampir. Kita ada di gedung RP Suroso, HM Suseno, Jalan RP Suroso nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kalian bisa hadir di Menteng, Jakarta Pusat. Baik teman-teman, itu rangkaian acara di siang menjelang sore hari ini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga teman-teman saya sampaikan tadi bisa membawa manfaat buat kalian semua. Baik, sukses buat kalian semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.